Shalom pemirsa yang berbahagia, kita kembali lagi bertemu di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dalam pelajaran yang kedua ini, kita akan melihat topik kematian dalam dunia yang berdosa. Minggu lalu kita sudah mengetahui bahwa asal mula kejahatan atau dosa itu adalah dari Lucifer dalam pemberontakannya di surga. Lalu karena sekarang dia berada di dunia, maka Adam dan Hawa menjadi objeknya. Yang pertama, mereka jatuh ke dalam dosa, dan kematian dan dosa sekarang sudah mengambil alih dunia kita. Tetapi di balik itu, Tuhan menanam benih harapan bagi umat manusia, bahkan dari Eden. Itulah yang akan kita diskusikan bersama-sama bersama dua narasumber kita yang menjadi favorit kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Dwi Juniarto, Direktur Komunikasi Jawa Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Terima kasih sudah hadir di episode kedua dalam kuartal yang baru ini, kuartal 4 tahun 2022. Saya akan bacakan ayat intinya sebelum Pendeta Dwi nanti akan membuka kita di dalam doa. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Pendeta Dwi, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah sahabat. Tuhan kiranya urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberkati kami semua, teknologi yang kami gunakan biarlah Tuhan Engkau memberkati. Bapa di sorga, kiranya Engkau menyertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi. Kedengeran suaranya lagi kurang fit ya, kayak lagi masa pancaroba nih. Saya juga minggu lalu sempat seperti itu suaranya. Dan bagi para pemirsa semoga keadaannya baik-baik. Dan seperti biasa sambil kita berdiskusi sama-sama, kami mengharapkan partisipasi dari para pemirsa semua melalui pendapat dan juga pertanyaan yang bisa dimasukkan di kolom komen di bawah video ini. Kita langsung ke hari Minggu dengan judul Pernyataan dalam Ketegangan. Di minggu lalu kita melihat bahwa Tuhan memberikan hak kebebasan untuk memilih seperti itu ya. Dan Pendeta Dwi boleh ingatkan kita apa saja yang telah kita bahas mengenai kasih Allah yang memberi hak kebebasan bagi kita. Dan oleh karena itu di Kejadian 2 kita lihat bahwa Allah memperingatkan Adam dan Hawa supaya tidak mengekspos diri mereka pada pencobaan. Jadi unik ya Pendeta Dwi ya, diberikan kebebasan untuk memilih, tapi karena Tuhan kasih, Tuhan sayang sama mereka, akhirnya diingatkan jangan begini gitu ya, nanti ada konsekuensinya. Silakan Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Ivy di pelajaran pada hari Minggu ini. Ya, sebagaimana yang Ivy tadi sudah sampaikan, bahwa di dalam dunia yang diciptakan sempurna itu, Tuhan memiliki aturan, Tuhan memberi peringatan kepada Adam dan Hawa. Ya, mereka sudah diberi peringatan karena Tuhan sangat tahu, karena Dia Maha Tahu. Apa strategi setan, Dia sangat tahu. Ya, dimana kalau minggu yang lalu sudah dipelajari bahwa setan ini bagaimana dia memberontak di sorga, dan dia sekarang sudah ada di bumi, dan dia akan menerapkan strategi apa, yang pasti dia akan selalu kontra dengan Allah. Nah, itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan memberi peringatan kepada Adam dan Hawa. Maksudnya supaya Adam dan Hawa itu lebih mendengar akan firman Tuhan, jangan sampai dia lebih percaya kepada suara yang bukan firman Tuhan. Nah, di situ makanya ditempatkan di tengah-tengah taman itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi Tuhan sudah berfirman, jangan kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, itu firman Tuhan. Dengan resiko itu, Tuhan menciptakan manusia yang penuh dengan kebebasan. Dan kebebasan ini pun bisa disalahgunakan dengan satu hal yang tidak bertanggung jawab. Dan kenyataannya kita bisa melihat di sana, Adam dan Hawa, kalau kita lihat akhir ceritanya, dia memilih untuk tidak mendengar firman Tuhan.
dia lebih memilih mendengar firmannya setan. Ya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikutip firmannya setan. Ya, dia lebih mendengar suara setan dibandingkan suara Tuhan sebagai pencipta. Nah, jadi ini yang terjadi, Ivy. Dan ketika ini menjadi pelajaran bagi kita, ketika kita lebih memilih untuk tidak mendengar firman Tuhan, itu kita berada dalam bahaya. Jadi menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus lebih mendengar firman Tuhan dibandingkan dengan hal yang lain. Ini yang kita bisa dapati di pelajaran pada hari Minggu ini. Okay. Ya. Terima kasih Pendeta Dwi sudah memperkenalkan kita, memberikan introduksi gitu ya, pengenalan terhadap topik kita di hari Minggu. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong lanjutkan tentang firman setan tadi dalam tanda kutip yang sudah disinggung oleh Pendeta Dwi. Apa argumen yang dia berikan sehingga kedengarannya meyakinkan, dan salahnya Hawa ketika dia mendengar ataupun memproses pemikiran tersebut itu ada di mana, supaya kita bisa belajar dari situ. Berbicara mengenai argumen, itu merupakan satu statement atau kalimat yang dilontarkan oleh seorang untuk mempengaruhi lawan bicaranya, atau untuk kalau dalam debating, dalam debat katanya untuk mengalahkan pembicara atau debaters yang lain. Namun dalam konteks ini kita berbicara mengenai argumen ular atau setan tersebut untuk meyakinkan dia punya statement daripada firman Tuhan itu sendiri atau logos ya. Apa yang dia katakan? Pertama, kita harus ingat ketika setan memutuskan untuk menghancurkan, apa katanya pelajaran pembukaan? Menghancurkan paragraf kedua hari Sabtu petang. Setelah diusir dari sorga, iblis memutuskan untuk menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa di bumi, dan dengan demikian menimbulkan kesedihan di sorga. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa pengalaman Hawa di Taman Eden bukanlah sebuah kasus tunggal. Ini udah Ini sudah kasus yang melibatkan semua pihak. Bahkan pelajaran pekan lalu kita telah membahas mengenai The Great Controversy ya. Ini peperangan si jahat dan si baik. Dan itu kita lihat. Bahkan di paragraf ketiga, coba Ivy baca paragraf ketiga hari Minggu. Dari perspektif logika manusia, argumen ular terdengar jauh lebih meyakinkan daripada firman Tuhan. Pertama-tama, sejauh ini tidak ada bukti di dunia alami tentang keberadaan dosa dan kematian. Kedua, ular itu sebenarnya memakan buah terlarang dan sangat menikmatinya. Jadi mengapa Hawa harus menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama? Perintah Tuhan tampaknya terlalu membatasi dan tidak masuk akal. Nah, statement ini ditulis oleh penulis sebagai komentar daripada tulisan Ellen G. White di paragraf kedua. Kalau para pemirsa di rumah bisa lihat, paragraf kedua adalah kutipan Ellen G. White yang mengatakan bahwa ular telah memakan buah nerang itu dan tidak mati. Dan ingat, kalau saudara baca Alkitab nanti, maka dengan jelas dikatakan, engkau akan bisa melihat seperti yang dialami oleh penciptamu. Sayangnya, ini sayangnya, dalam memutuskan itu memakan atau tidak, Hawa mengabaikan 3 prinsip dasar. Mungkin Ivy bisa baca paragraf keempat. Ya. Dari Hawa mengabaikan 3 prinsip dasar. Hawa mengabaikan 3 prinsip dasar. Yang pertama, akal manusia tidak selalu merupakan cara teraman untuk mengevaluasi hal-hal rohani. Kedua, firman Tuhan mungkin tampak tidak logis dan tidak masuk akal bagi kita, tetapi itu selalu benar dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang tidak jahat atau salah dalam dirinya, tetapi Allah telah memilihnya sebagai ujian ketaatan. Terima kasih. Kalimat ujian ketaatan itu merupakan satu ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ingat kalimatnya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sehingga judul pernyataan dalam ketegangan tersebut sangatlah tepat kita tujukan hal seperti yang dialami manusia pada saat ini ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan atau ikut setan. Dan setan, naga, si ular tua itu atau iblis itu berhasil memberikan satu statement atau pernyataan kepada Hawa yang menentukan dia ke dalam dosa. Itu mungkin dari saya untuk pelajaran hari Minggu. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta, dan pemirsa silakan didiskusikan di UKSS masing-masing bagaimana ketidaktaatan itu biasanya
terdengar ataupun terlihat memberikan kebebasan dan juga keuntungan gitu ya, sama seperti yang Hawa pikirkan, tetapi kita tahu strategi setan selalu menipu, dan itulah yang akan kita bahas di hari Senin dengan topik ditipu oleh ular. Kita akan melihat bagaimana strategi iblis secara lebih detail dari argumen-argumennya itu, dan yang bagian kedua adalah bagaimana Hawa prosesnya, thought proses, bagaimana pemikirannya sebelum dia memutuskan untuk memakan buah itu yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Pendeta Dwi boleh bawa kita kepada strategi iblis dalam kata-katanya secara spesifik, silakan. Baik, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Ivy di situ disebutkan ada beberapa hal yang sebenarnya ini didasarkan kepada roh ingin tahu atau keingintahuan Hawa. Ya, saya bacakan sebelum membahas mengenai roh keingintahuan atau keingintahuan Hawa. Jadi dikatakan begini, iblis menuduh Tuhan dengan sengaja menekan pengetahuan penting dari dia dan suaminya. Penipu itu berargumen, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu yang disampaikan. Jadi, argumen yang Tuhan sampaikan kan pada waktu kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Tetapi, setan punya argumen yang lain. Ya, setan punya argumen yang lain. Kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Roh keingintahuan Hawa inilah yang membawa Hawa itu masuk dalam jebakan. Dalam bahasa sekolah sahabat kita itu, Hawa masuk dalam daerah sihirnya setan. Ya, jadi dia ingin tahu. Dia mulai observasi nih. Dia mulai observasi. Dan di situ dia mulai membandingkan dengan firman Tuhan, apa iya sih? Ya, pohon ini kalau saya makan, saya akan mati. Dia observasi secara pribadi. Jadi, yang pertama, dia melihat dari sudut pandang makanan, pohon itu baik kok. Yang kedua, dari sudut pandang estetika, dia melihat itu menyenangkan kok. Buktinya, setan yang menyaru atau menyamar dalam tubuh ular, fine-fine aja, tempel di pohon itu. Lalu yang ketiga, dari analisis logis, pohon itu diinginkan untuk membuat seseorang bijaksana. Tadi kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi itu yang akhirnya observasi pribadi yang dibuat oleh Hawa menjadikan dia masuk dalam lingkaran jerat daripada setan. Jadi dia lihat observasi pribadi. Jadi ya nggak selamanya observasi pribadi itu benar. Jadi harus dihubungkan dengan firman Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa itulah yang dilakukannya. Saya akan sangat tertarik dengan satu kalimat yang ditulis di dalam pelajaran sekolah sahabat hari Senin itu yang bagian bawah. Ada beberapa hal yang memang lebih baik kita tidak mengetahuinya. Baik, itu yang saya bisa sampaikan, Ivy. Terima kasih. Jadi jangan terlalu kepo-kepo banget gitu ya, nanti ujung-ujungnya bisa merugikan kita. Jadi itu yang bisa kita lihat bagaimana setan menggunakan psikologi dan juga intelektual manusia untuk mempengaruhi proses pemikiran kita gitu ya, supaya akhirnya akan memilih hal yang buruk, hal yang jahat. Nah, Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan, terutama menghubungkan dengan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi kalau untuk Hawa, tanah memikat atau daerah sihirnya adalah pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat, tetapi buat kita kan juga bisa banyak ya godaan-godaan lain, daerah sihir lain, dan juga pohon pengetahuan baik dan buruk lain yang bisa menipu kita. Silakan Pendeta. Ditipu oleh ular. Jadi untuk Hawa, pohon pengetahuan baik merupakan apa? Salah satu cawan lebur kalau ingat pelajaran yang lalu ya. Tapi untuk kita bagaimana? Ada hal yang menarik dalam bahasa Ibrani, kata ular ini adalah nahas.
Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bilang peristiwa naas, apa artinya? Buruk ya. Peristiwa Ya, yang, wah, ya. saya bisa katakan mungkin ada hubungannya, tapi walaupun tidak ya. Saya coba lihat, rupanya ular ini dulu bukanlah ular seperti yang kita lihat saat ini. Dari kata nahas itu. Dia berkepala, berkaki. Nah itu menurut kata nahas. Dan memang benar. Mungkin salah satu ular yang paling cantik menurut salah satu binatang yang paling cantik menurut roh nubuat adalah apa? Ular. Itu sebabnya setan menjelma, bahasa Jawanya menjolma ya, atau bahasa Indonesia menjolma, apa? Berubah wujud menjadi apa? Ular. Untuk apa? Untuk menyerang prinsip Hawa. Dan yang menarik lain, kenapa Hawa yang diserang pada waktu dia tidak bersama-sama dengan Adam? Itu sebabnya judulnya apa? Ditipu oleh ular. Atau sangat naas nasibmu ketika engkau bertemu dengan nahas atau ular tersebut. Dan tadi Pastor Dwi sudah berikan ketiga prinsip itu, memang itu benar. Namun ketika kita masuk kepada aplikasi, mungkin Ivy bisa baca paragraf terakhir. Ya. Silakan. Beberapa orang berpendapat bahwa semua bentuk pengetahuan adalah sah selama kita mempertahankan apa yang baik. Tetapi pengalaman tragis Adam dan Hawa di Taman Eden menunjukkan bahwa pengetahuan itu sendiri bisa sangat merugikan. Lalu kalimat yang tadi Pendeta Dwi bacakan ya, ada beberapa hal yang memang lebih baik kita tidak mengetahuinya. Nah, garis bawahi kata pengetahuan. Nah, kenapa sampai demikian? Kalau dihubungkan dengan pertanyaan hari Jumat, maka benar dengan sangat jelas. Apakah saja tanah yang memikat yang mungkin membuat kita tergoda untuk masuk? Apa saja? Ketika berbicara mengenai apa saja, maka itu berpengaruh terhadap situasi atau environment, lingkungan kita, kondisi keadaan lingkungan kita, tempat di mana kita bekerja, belajar, atau mengajar, atau apapun itu. Namun, saya mau katakan, apa saja yang membuat Anda jatuh ke dalam dosa? Apa saja yang membuat Anda mengalihkan perhatian Anda instead of fokus on God atau untuk Tuhan, tapi Anda fokus pada lain, itu merupakan nama tanah yang mengikat tersebut. Sebagai contoh, saya mau katakan, saya sering katakan dalam khotbah Ivy, lebih banyak orang pegang handphone pagi-pagi daripada pegang apa? Pastor Dwi, daripada pegang Alkitab. Banyak orang mengatakan, oh saya pegang handphone buat Alkitab kok. Banyakan orang lebih suka hobinya A atau hobi B daripada Tuhan. Namun saya katakan, nahas atau ular ini menipu dari berbagai aspek. Ketika dulu ular menipu secara frontal, maka sekarang ini ular mulai masuk melalui apa? Hal-hal yang kita suka, hobi kita, bahkan mungkin dari teman kita sendiri, pasangan kita sendiri. Intinya apa saja yang membuat Anda jatuh ke dalam dosa itu merupakan tanah pencobaan yang dimaksud dalam pertanyaan nomor 2. Sehingga yang kita lakukan adalah apa? Bersiap sedia. Bahkan dikatakan di sini, pengalaman tragis Adam dan Hawa akan membuka mata hati rohani kita, mata iman kita untuk lebih aware, ya, lebih berjaga-jaga Ya. untuk tidak jatuh ke sana. Dengan apa? Be fokus kepada siapa? Tuhan kita sendiri dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Terima kasih. Oke, Pendeta sudah bawa kita kepada aplikasi dari hari Senin. Kalau ada aplikasi lain yang relevan bagi kehidupan kita, silakan didiskusikan ataupun dicantumkan di kolom komen di bawah. Kita lanjut ke hari Selasa. Salah satu bukti ataupun kebohongan yang sering dibawa oleh setan lagi dan lagi selama berabad-abad adalah fakta bahwa katanya kamu tidak akan mati, gitu ya. Saya percaya mungkin di budayanya Pendeta Dwi di Jawa pasti ada ya Pendeta kepercayaan kalau udah mati tuh kemana sih setelah itu gitu kan ya. Masih ada kok 40 hari lah, ada yang bilang 100 hari gitu ya. Dan di budaya lain juga bermacam-macam. Bagaimana kepercayaan seperti ini nih bahaya Pendeta? Emang kebenaran di balik itu apa sih yang ingin Tuhan tanamkan? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Jadi saya pikir di Indonesia ini di berbagai macam budaya, Iya. ya banyak yang mengajarkan itu. Hmm. Ya, kalau kita ke tingkat negara-negara, mereka punya kepercayaan juga yang sama tentang keabadian. Iya. Kalaupun kita mau bertanya sekarang ini, ya banyak orang yang menginginkan tentang keabadian. Ya, jadi kita ingin hidup yang
abadi itu dipercaya dan diajarkan, dipercayai oleh banyak bangsa-bangsa. Ya, mereka mencoba untuk membuat ramuan lah, membuat ilmu-ilmu, mungkin mereka harus bertapa untuk memperoleh keabadian. Nah, ini juga yang mengajarkan ini adalah orang-orang yang pintar, filosof-filosof. Ada kalau kita lihat dari sejak zaman Mesir kuno, orang mempraktekkan membangun atau membuat mumi ya di Indonesia, di salah satu budaya, di salah satu suku di Indonesia ini, di Sulawesi ada juga yang bisa disimpan menjadi mumi ya. Lalu di sana disebutkan ada nama dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada Plato ya. Jadi ada Socrates, ini mempercayai juga tentang keabadian. Dan ini banyak masuk. Ya, teori ini bahkan sampai ke zaman modern ini. Jadi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebut teori setan tentang keabadian jiwa yang alami telah bertahan bahkan di dunia modern kita. Buku, film, program TV, semuanya terus mempromosikan gagasan bahwa ketika kita mati, kita hanya beralih ke keadaan sadar lainnya. Ya, jadi artinya bahwa rohnya itu tidak mati. Jadi masih ada kehidupan nanti di dunia setelah kematian. Ya, bahasa yang ditulis di dalam pelajaran sekolah sahabat kita Hades. Ya, ada kehidupan di bawah bumi sana. Jadi itulah yang diajarkan oleh setan. Kamu tidak akan mati. Ya, tadi dikatakan justru kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Jadi inilah yang diajarkan oleh setan. Bayangkan ini masuk ke dunia anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang nonton, bahkan mungkin kita, bukan hanya kita bicara anak, kadang-kadang anak jadi korban. Kadang-kadang kita asik juga kok nonton, contoh ya dalam sebuah judul-judul atau bangkit dari kubur atau apa ya dari sana. Kita lihat, kita nggak terasa bahwa kita senang nonton hal-hal yang sebenarnya ini produk-produk daripada bagaimana setan mau mengajarkan bahwa ini eksis, terus-menerus bertahan, ya, masalah keabadian. Padahal Alkitab mengajarkan, ya, mati, ya mati, ya, dia tidak tahu apa-apa. Jadi firman Tuhan katakan bahwa pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia akan mengalami kematian. Di sana tidak ada berbicara masalah, oh masih ada kehidupan setelah di dalam dunia orang mati itu. Ya, itu yang saya bisa sampaikan dan mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Pendeta Sony. Terima kasih Pendeta, benar sekali ya, kita menganggap tontonan-tontonan tersebut sebagai hiburan gitu ya, padahal yang kita nonton adalah kebohongan. Pendeta Sony boleh tolong lengkapi apa bahayanya kalau kebohongan ini kita tonton terus gitu ya, atau kita biarkan merajalela, dan juga apa, ini pertanyaan yang kedua di hari Selasa ya, bagaimana kita melawan kebohongan tersebut menurut firman Tuhan. Silakan Pendeta Situmorang. Baik, terima kasih. Penulis pelajaran Alberto Tim yang merupakan direktur BRI yang baru terpilih memberikan judul "Kamu Tidak Akan Mati". Kalau kita bikin itu "Kamu Tidak Akan Mati" equal atau sama dengan adalah apa? Kebohongan itu sendiri. Kenapa? Karena statement ini pertama keluar dari siapa? Mulut si pembohong, itu si ular tua, si naga itu. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat apa? Yang sangat mempengaruhi. Pelajaran pekan lalu mengatakan ini membuat kita menerima konsekuensi dosa tersebut. Namun untung Yesus apa menggantikan kita. Lalu bagaimana kita menghadapi kebohongan-kebohongan itu? Apa yang harus kita lakukan? Kembali ketika pada hari Selasa dibahas mengenai kebohongan, bahkan juga kebakaran jiwa, bahkan juga satu hal yang sangat relevan dalam kehidupan saat ini, bahkan hingga saat ini, maka saya ingin katakan paragraf ketiga. Coba mungkin dibaca Evi. Hari Selasa. Yang inti ya Pendeta ya? Ya.
Inti dari pencobaan di Eden, iblis meyakinkan Hawa sekali-kali kamu tidak akan mati. Dengan pernyataan tegas ini, iblis menempatkan firman-Nya sendiri di atas firman Tuhan. Inilah yang harus kita waspadai. Iblis menempatkan firman-Nya sendiri di atas firman Tuhan. Ingat, saya mau katakan kepada para pemirsa, kata firman di sini bukan hanya ayat-ayat ya. Dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani, kata logos ini mengarah kepada siapa? Yesus itu sendiri. Ya, logos. Kalau Yohanes pasal 1, NRK, enhologos, kaeteos, prosenteon dikatakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah sendiri. Sehingga, ini saya katakan, sehingga apa yang harus dilakukan? Maka pelajaran, pertanyaan bagian akhir itu yang harus kita lakukan. Dikatakan begini, mengapa kita harus bergantung pada firman Tuhan atas apa yang perasaan kita katakan kepada kita? Ini pertanyaan dan sekaligus pernyataan. Ya, jadi pertanyaan sekaligus pernyataan. Kita harus bergantung kepada firman Tuhan in order atau untuk apa? Untuk melewati, untuk tidak tertipu, untuk tidak percaya dengan segala kebohongan iblis. Terima kasih. Amin. Singkat, padat, dan jelas sudah menjawab pertanyaan tadi. Kita lanjut ke hari Rabu, karena konsekuensi-konsekuensi dosa itu bukan hanya kematian, tetapi ada yang immediate, ada yang langsung gitu ya, ada juga yang nanti. Salah satunya adalah kematian itu, karena di saat hukuman mati diberikan kepada Adam dan Hawa, tidak saat itu juga mereka mati ya. Pendeta Dwi, boleh tolong jelaskan apa-apa saja konsekuensi-konsekuensi dosa yang bisa kita lihat di Kejadian 3? Silakan. Baik, mari kita berimajinasi sedikit. Kita membayangkan bagaimana Adam dan Hawa ketika dia ditempatkan di Taman Eden. Ya, segala sesuatu sempurna. Saya yakin sangat indah. Ya, sangat indah. Dan sejak dosa masuk sebagai konsekuensi, ya, dia mulai menyaksikan daun-daun mulai berguguran, bunga-bunga mulai layu, lalu hal-hal yang lain di luar dari apa yang pernah dia pikirkan. Ya, dia mulai menyaksikan itu sebagai konsekuensi daripada dosa. Dan ada beberapa penilaian setelah dosa itu. Dari sisi psikososial, mereka malu pada diri sendiri dan mulai saling menuduh, ya, saling mempersalahkan. Jadi kadang-kadang kalau salah sendiri itu kan repot, maunya rame-rame. Saya teringat kalau di Unai, kalau ada orang yang melanggar peraturan, apakah itu check room atau morning worship, kita bilang, oh si ini, oh saya nggak sendirian Pak, si A, si B, si C, ya, kalau yang lain nggak salah sendirian. Nah itu dari sisi psikososial. Dari segi fisik, mereka akan berkeringat, merasa sakit, dan pada akhirnya mereka akan mati. Dan dari perspektif ekologi, alam telah merosot. Jadi komentar sekelas sahabat kita mengatakan bahwa Taman Eden bukan lagi tempat yang indah dan menyenangkan seperti dulu. Ini pasti dibandingkan antara Adam dan Hawa pada waktu pertama kali dia diciptakan, ditaruh di Taman Eden, dibandingkan dengan setelah dosa itu masuk. Makanya tulisan dari penulis mengatakan Taman Eden bukan lagi tempat yang indah dan menyenangkan seperti dulu. Tanda-tanda kematian sangat jelas di situ. Ya, tanda-tanda kematian. Dan ini yang menarik. Adam dan Hawa tidak langsung mati. Dalam arti berhenti hidup. Tetapi pada hari yang sama mereka menerima hukuman mati. Ya, ini terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 19. Tuhan memberitahu Adam, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi pada waktu dia berdosa, padahal tadinya sebelumnya sudah diingatkan, pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah,
Di sini katakan Adam memang tidak langsung mati dalam arti berhenti hidup, tapi firman itu langsung diungkapkan, ya, engkau akan kembali ke tanah karena dari situlah engkau diambil dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu ditegaskan kembali oleh Tuhan ketika dia jatuh ke dalam dosa di hari yang sama. Jadi ini yang terjadi, jadi konsekuensi dan terus sebagaimana ayat hafalan yang sudah dibacakan oleh Ivy tadi menjelaskan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Mungkin itu Ivy yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pendeta sudah mengingatkan kita bahwa sebenarnya konsekuensi-konsekuensi ini kita sedang alami sekarang gitu ya. Siapa yang tidak pernah lihat daun gugur, siapa yang tidak pernah sakit karena capek kerja, kayak Pendeta Dwi mungkin ya, capek kerja Pendeta, jadi sekarang agak sedikit flu gitu, kerja dengan peluh dan lain-lain. Jadi membuat saya merenungkan bagaimana ya keadaan Eden sebelum semua ini terjadi gitu ya, itu kan sesuatu hal yang indah. Dan perenungan lain itu ada di nomor 1 hari Jumat, pertanyaan Pendeta Sony Situmorang boleh nanti tanggapi itu ya. Fakta bahwa kita mengalami konsekuensi dosa, berarti Tuhan tidak melindungi kita dari konsekuensi dosa walaupun pengampunan dosa itu ada. Bagaimana penting pernyataan ini untuk kita selalu ingat bahwa konsekuensi dosa itu selalu ada walaupun pengampunan dan juga pengharapan akan hidup tanpa dosa suatu saat nanti itu tetap ada. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Tadi konsekuensi dosa, ketika saudara baca, sudah disampaikan sebagian, Kejadian pasal 3, 7, 19, dan juga Roma 5, 12. Saya akan fokus kepada yang paling penting saya rasa ya. Coba dibaca Ivy, atau saya baca deh. Roma 5, 12, dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini merupakan konsekuensi. Atau dalam bahasa lainnya adalah akibat, atau kata lain, hal-hal yang harus ditanggung akibat dosa tersebut. Nah, kemudian di Kejadian pasal 3, 17 dikatakan apa? Salah satu yang sangat terkenal adalah apa? Kalau kita mulai dari ayat 14, apa dikatakan? Ular tersebut terkutuk. Yaitu apa? Dia harus menjalar. Kemudian dikatakan apa? Dikatakan juga pada wanita, susah payahmu waktu mengandung akan buat banyak. Lalu yang berikutnya dikatakan apa lagi? Dengan jerih payah engkau akan menghasilkan makananmu. Dan apa lagi? Terkutuk tanah, apa lagi? Semak dan duri dan lain-lainnya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita tiba pada pertanyaan nomor 1 hari Jumat yang mengatakan, bagaimanakah pengalaman Adam dan Hawa menunjukkan bahwa pengampunan Allah tidak serta-merta membalikan sebuah konsekuensi dosa? Benar. Pengampunan Allah tidak serta-merta membalikan konsekuensi dosa. Atau pengampunan yang Allah berikan tidak serta-merta membalikan semua akibat, efek dari dosa tersebut. Kenapa? Kita kembali pada pelajaran hari Senin dan pelajaran pekan lalu, yaitu kuasa apa? Kuasa kehendak bebas atau the power of choice. Karena akibat dari dosa tersebut, maka kita mengalami semua ini. Namun walaupun kita sudah ditebus, atau bahasa Inggris sudah redeem ya, atau redemption, sudah redeem, namun masing-masing kita masih memiliki kuasa untuk memilih, atau the power of choice, atau kehendak bebas. Yang saya katakan artinya apa? Suatu keputusan yang Tuhan berikan berdasarkan apa kita alami, kita pikirkan untuk memilih mengikut Dia atau tidak. Dan itu tidak serta-merta memberikan semua konsekuensi dosa. Kenapa kebenaran itu penting selalu diingat? Karena ingat, hanya satu cara untuk bisa kita buat untuk melewati konsekuensi ini. Yaitu apa? Terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Bahkan dikatakan tadi dalam pelajaran hari Rabu ini, bagian bawah dikatakan, mungkin Ivy bisa baca. Silakan Ivy sebagai penutup. Fakta yang menyedihkan dan menyakitkan adalah bahwa seperti yang telah dilakukan umat manusia sepanjang zaman, kita hari ini menderita akibat dari apa yang terjadi di Eden.
Betapa bersyukurnya kita, meskipun karena Yesus dan salib kita memiliki harapan hidup yang kekal di dunia, di mana dosa tidak akan pernah bangkit lagi. Kata garis bawahi kata harapan hidup kekal dunia. Ya. Seperti lagu apa? We have this hope ya. Kita punya satu pengharapan akan kedatangan Yesus. Itu sebabnya GC, organisasi saat ini mendeklarasikan kalimat I will go, we will go in order to apa? To declare the gospel, untuk menyampaikan pekabaran Tuhan ke seluruh dunia, yaitu apa? Di mana dosa tidak akan lagi. Konsekuensi tersebut tidak serta-merta dibalikan, namun kita bisa melewatinya bila mana kita memilih mengikuti Yesus. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan pertama di hari Jumat. Kita langsung ke hari Kamis dengan topik janji Injil pertama. Jadi sepertinya sampai sekarang ini pembahasan kita itu kalut kelam gitu ya, karena ia tahu konsekuensi dosa itu berat. Iya, saya juga pernah berdosa, ini gara-gara Adam dan Hawa sih seperti itu ya gitu. Tapi sekarang kita mau diperlihatkan kepada gambaran bagaimana respon Allah setelah Adam dan Hawa berdosa. Bukan hanya Injil yang pertama gitu ya yang diberikan, tapi bagaimana Tuhan menyari mereka gitu ya Pendeta Dwi ya. Dari Tuhan mencari mereka aja itu udah spesial. Boleh Pendeta Dwi lanjutkan mengenai hal itu? Baik, terima kasih Ivy. Kita bisa membayangkan betapa frustrasinya Adam dan Hawa. Ya, sangat frustrasi. Semua tidak seperti yang dijanjikan oleh setan. Ya. Dan di tengah-tengah rasa frustrasi itu, toh kembali juga Allah yang harus menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Dia yang menciptakan. Dia kembali yang harus memberikan solusinya. Dia yang harus kembali memberikan jalan keluar. Ya, jadi di tengah-tengah rasa frustrasi itu, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, bahwa Dialah yang akan menanggung untuk menyelesaikan perkara dosa ini. Nah, memang tadi sudah kita pelajari di bagian awal bahwa konsekuensi dan yang lain sebagainya sudah kita pelajari di dalam diskusi kita. Tapi kita harus ingat bahwa ini bukan perkara yang mudah. Ya, ini bukan perkara main-main, karena solusinya itu adalah Allah harus mati. Ya. Ini bukan perkara yang mudah. Itulah sebabnya dari awal Dia katakan di dalam buku Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi janji tentang penebusan itu sudah diberikan di sini. Ya, jadi Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Amin. Itu bukti tanggung jawab Tuhan kepada pelajaran minggu lalu gitu ya. Dikatakan gimana Tuhan tanggung jawabnya karena sudah menciptakan Lucifer gitu kan, karena dia ada dosa. Ini salah satunya lagi bukti tanggung jawab Tuhan dan kasihnya kepada kita. Tuhan yang cari kita waktu kita bersembunyi, malu karena sudah berdosa gitu ya. Tapi walaupun terlihat tanggung jawabnya, masih ada aja pernyataan seperti pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, Pendeta Sony Situmorang. Dikatakan kesannya persyaratan Kristus itu kurang ketat daripada yang pernah mereka percayai, dan bahwa dengan menyesuaikan diri dengan dunia, mereka akan memberikan pengaruh yang lebih besar dengan orang-orang duniawi. Alias katanya mati, tapi ternyata matinya nanti gitu ya. Terus kita berdosa, Tuhan masih mau cari kok gitu, nantilah saya akan bertobatnya nanti aja gitu. Sepertinya persyaratan Kristus tidak terlalu ketat gitu dalam hal ini, walaupun ada tanggung jawabnya dan lain-lain. Tapi ini perangkap yang bahaya. Silakan Pendeta. Testimonies to Minister and Gospel Workers halaman 474 mengatakan bahwa iblis sedang mencoba untuk memimpin umat Allah untuk percaya bahwa persyaratan Kristus kurang ketat. Ingat kalimatnya. Iblis yang sedang mencoba untuk meyakinkan orang atau percaya untuk mempercayai bahwa apa yang dia katakan bahwa persyaratan Kristus kurang ketat adalah benar. Ya. Jadi bukan statement Tuhan tapi statement iblis. Nah, dan bahwa mereka bisa diri dengan dunia, mereka akan memberikan pengaruh besar dari orang-orang duniawi. Jadi iblis sedang mencoba. Kenapa iblis mencoba? Dia telah gunakan berbagai metode, Ivy. Bahkan kalimat
sekali-kali kamu akan mati. Oke? Dibalik oleh setan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus pernah berbohong? Apakah Tuhan pernah berbohong? Roh Nubuat dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat tersebut, harusnya mereka mati. Namun dalam peristiwa genting itu, kalau istilah main bola di injury time itu, ternyata sebelumnya sudah ada rencana keselamatan. Artinya Yesus katakan, Bapa, biar memang mereka berdosa dan mereka harus mati, tapi aku akan menggantikan mereka. Itu Roh Nubuat ya. Dan sebagai garansi, jaminan bahwa aku menggantikan mereka, maka mulai hari ini akan ada korban pengganti. Oke? Dan itulah korban bakaran. Dan ini akan berakhir nanti bila mana anak domba yang sebenarnya telah mati. Kita lihat peristiwa tahun 31 ketika Yesus mati, maka tirai itu robek, dan ketika dia mati, di sana akhir dari korban bakaran. Jadi benar, iblis sedang coba memimpin, tapi pada dasarnya sebenarnya, sesuai dengan judul pelajaran ini, iblis adalah kebohongan itu terjadi. Apa yang kita buat? Testimonies to Minister bagian B dikatakan apa? Dan bahwa dengan menyesuaikan diri dengan dunia, mereka akan memberikan pengaruh lebih besar dengan orang-orang duniawi. Tugas kita apa? Be the light of the world. Be the salt of the world. Jadilah terang, jadilah garam dunia. Bahkan dikatakan di sini pengaruh yang saya sering bawakan kalau seminar komunikasi, influencer atau influence. Pengaruh Anda, pengaruh saya sangat mempengaruhi dunia. Hanya masalahnya adalah pengaruh mana yang Anda bikin. Pengaruh gospel itu Kristus sendiri, atau pengaruh gosip itu setan kebohongan itu sendiri. Gospel dan gosip, kebenaran dan kebohongan, tergantung di tangan kita. Terima kasih. Amin, terima kasih. Jadi pelajaran yang lalu menyatakan Lucifer menyalahgunakan kesempurnaan. Kita di sini diingatkan jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, gitu ya, dengan mengatakan bahwa cincailah gitu ya, nanti bisa kok Tuhan Yesus masih kasih dengan saya. Tapi akhirnya kita ketipu gitu ya dengan setan dan sudah jatuh ke dalam dosa. Untuk mengakhiri episode kali ini, bolehkah saya minta konklusi dari Bapak Pendeta sekalian, singkat-singkat saja. Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang. Silakan Pendeta. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Untuk melawan iblis si pembohong, untuk melawan iblis si ular tua naga itu, untuk menghindari pernyataan dalam ketegangan, dan untuk menghindari kematian dalam dunia yang tidak berdosa, kita harus menerima kasih karunia-Nya, beriman kepadanya, dan yang paling penting, menjadi serupa dengan Dia dalam tingkah laku dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Amin. Pendeta Dwi, silakan. Mendengar firman Tuhan dan percaya, menurut, akan menjaga jalan hidupmu tetap ada di dalam Tuhan. Betul sekali, amin. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong berdoa bagi para pemirsa sekalian. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dalam membahas Sekolah Sabat ini. Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Dwi Juniarto, Ivy, demikian juga dari belakang layar. Biarlah Bapa, eksistensi kami akan menjadi berkat bagi semua orang. Berkati para pemirsa yang melihat dan menonton acara ini, berkati mereka adalah berkat jasmani, rohani, maupun spiritual mereka. Khusus Tuhan, Kau berkati mereka dalam keluarga mereka, mendidik anak-anak mereka, mata pencaharian mereka, dan kerohanian mereka. Dan biarlah Bapa, dengan berkat tersebut mereka akan boleh melihat bagaimana manifestasi kasih sorga terimplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengarkan doa kami yang sederhana ini, ampunkan dosa kesalahan kami, dalam Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Puji syukur untuk pelayanan Pendeta Dwi Juniarto dan juga Pendeta Sony Situmorang hari ini. Dan bagi para pemirsa sekalian, tadi kita sudah belajar banyak mengenai strategi iblis. Minggu depan kita akan belajar memahami sifat manusia. Karena tidak selamanya kita harus menyalahkan iblis ya. Kadang kita juga yang cari masalah dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itulah yang menjadi harapan kita. Tuhan memberkati kita semua.